Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mila Oktavianti, Naflah Aulia Asaning Tias, Nur Aini, dan saya sendiri Putri Afila Zahara. Lalu ada Rafida Safitri dan rekan Nafal Setia Wibowo. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan teori bilangan dari Pierre de Fermat, Euler, dan Gauss. Maka dari itu, simak video kami. Pierre de Fermat, seorang pengacara dan pejabat pemerintah di Prancis yang sangat dikenal. Ia lahir pada tahun 1607 di Prancis. Selain itu, ia juga merupakan matematikawan. Nah, karena keahliannya dalam matematika, ia sangat berpengaruh besar dalam teori bilangan dan kalkulus diferensial. Nah, selain itu ia juga membuat karya atau membuat teorema. Yang pertama ada teorema kecil dan teorema akhir Fermat. Nah, teori akhir Fermat ini merupakan salah satu karyanya yang membuat ia terkenal di kalangan matematikawan lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi tentang teorema akhir Fermat akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori bilangan. Ada dua teori bilangan yang telah ditemukan oleh Fermat semasa hidupnya. Yang pertama adalah teori terakhir Fermat atau konjektur Fermat pada tahun 1637, yaitu jika n lebih besar dari 2, maka persamaan x pangkat n ditambah y pangkat n sama dengan z pangkat n tidak memiliki solusi bilangan bulat, kecuali solusi di mana z sama dengan x atau z sama dengan y dengan satu variabel lainnya adalah 0. Yang kedua adalah teori kecil Fermat pada tahun 1640, yaitu jika P adalah bilangan prima dan A sebarang bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh P, maka A pangkat P min 1 akan habis dibagi oleh P. Perlu diketahui, Fermat hanya mempublikasikan satu naskah penting saja semasa hidupnya dengan inisial M, P, A, S. Fermat lebih memilih mengedarkan temuan-temuannya melalui surat-surat kepada sahabat, matematikawan sezamannya, atau menyimpan sendiri dalam catatan-catatan di tepi buku aritmatika yang dimilikinya. Di sini saya akan membahas tentang Leonhard Euler. Tokoh kunci matematika abad ke-18 adalah Leonhard Euler yang hidup pada tahun 1707 sampai 1783 Masehi. Yang latar kegiatan matematisnya terutama di Jerman dan Rusia. Ayahnya mengirimkannya pada usia 13 tahun ke Universitas Basel untuk belajar teologi. Di sana Euler bertemu dengan John Bernoulli, salah satu matematikawan terkemuka di Eropa. Euler melepas studi teologi yang telah dipilihkan untuknya dan kemudian menekuni matematika. Euler bergabung dengan Akademi St. Petersburg sebagai seorang profesor fisika pada tahun 1730. Euler mengalami demam yang memicu kebutaan salah satu matanya. Kemudian satu matanya yang masih baik menjadi buta karena katarak. Tetapi Euler tidak membiarkan kebutaan total mengurangi laju kerja ilmiahnya. Salah satu karya awalnya yang Euler diktekan setelah buta total adalah Vollständig Anleitung zur Algebra, pengajaran lengkap aljabar pada tahun 1770 Masehi. Euler terus berkarya hingga pada tahun 1783 Masehi saat bermain dengan cucu-cucunya sambil meneguk teh, dia tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Friedrich Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss lahir di Braunschweig 20 April 1777 dan meninggal di Göttingen 23 Februari 1855 pada umur 77 tahun. Adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberi beragam kontribusi
Gauss terkenal karena menciptakan cara menghitung mirip aritmatika. Carl Friedrich Gauss dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Gauss kecil bahkan dapat menemukan cara untuk mencari jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai 100. Gauss kecil mengatakan dia mengenai pola 1 tambah 100 sama dengan 101, 2 tambah 99 sama dengan 101, 3 tambah 98 sama dengan 101, 4 tambah 97 sama dengan 101, dan seterusnya. Karena terdapat 50 pasang bilangan yang sejumlahnya 101, maka 50 kali 101 sama dengan 50 atau 5050. Teknik ini memberikan cara lain untuk menurunkan 1 tambah 2 tambah 3 ditambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Hasil jumlah n bilangan bulat positif pertama. Carl Friedrich Gauss, pangeran para matematikawan. Dalam teorema fundamental aljabar, Gauss mencapai serangkaian hasil penting. Prestasi Gauss yang paling luar biasa tampaknya hadir dalam astronomi teoretis, bukan dalam matematika. Keberhasilan Gauss dalam memperhitungkan orbit Ceres secara akurat berdasarkan data terbatas dari astronom Italia Piazzi membuatnya terkenal di seluruh dunia. Pada waktu itu, Gauss mengembangkan suatu teori umum orbit planet dan komet. Dengan menggunakan metode-metodenya yang unggul, Gauss melakukan kembali dalam waktu 1 jam apa yang Euler kerjakan selama 3 hari. Keberhasilan dari metode-metode Gauss adalah perhitungan orbit Neptunus, yaitu planet yang terjauh. Bersamaan dengan penelitian teoretis murninya dalam matematika, Gauss menggarap sejumlah lapangan sains yang berkaitan, terutama fisika, mekanika, dan astronomi. Para matematikawan sejamannya menyebut Gauss sebagai Prince Mathematicorium atau pangeran para matematikawan, sejajar dengan Archimedes dan Isaac Newton. Meskipun Gauss menghiasi setiap cabang matematika, tetapi dia selalu menjunjung tinggi teori bilangan. Dia terkenal dengan penegasannya, yaitu matematika adalah ratu dari sains dan teori bilangan adalah ratu dari matematika. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.